Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hikmah. Saya merupakan salah satu siswi dari Sekolah SMK Tanwir Surabaya, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat closing journal. Di sini pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu closing journal. Closing journal atau jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Tujuan utama dari jurnal penutup adalah riset saldo akun sementara menjadi nol di dalam jurnal umum. Sistem dokumentasi untuk keuangan perusahaan. Kapan jurnal penutup dibuat? Jurnal penutup dibuat di setiap akhir periode secara otomatis, setelah penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Dalam membuat jurnal penutup menggunakan sumber data dari worksheet, yaitu kolom neraca dan kolom laba rugi. Langkah-langkah dalam menyusun jurnal penutup ada 4. Yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Jurnalnya, pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Jurnalnya, ikhtisar laba rugi di debit dan beban di kredit. Yang ketiga, menutup akun laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Apabila perusahaan mengalami laba, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Apabila perusahaan mengalami rugi, maka jurnalnya modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Yang terakhir, menutup akun priv dengan akun tandingan modal. Jurnalnya modal di debit dan priv di kredit. Agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh cara membuat jurnal penutup. Di sini saya mengambil contoh closing journal dari perusahaan UD Cahaya. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu menutup akun pendapatan. Jurnalnya sales di debit, interest revenue di debit, dan income summary di kredit. Di sini saya mengambil akun nominal dari contoh buku besar perusahaan UD Cahaya. Pada akun sales sebelumnya saldonya sebesar 1.601.300.000 berada di sebelah kredit. Karena di sini saya akan membuat closing journal, maka akun yang sebelumnya berada di sebelah kredit dipindahkan menjadi di sebelah debit. Begitupun sebaliknya. Setelah itu akun yang kedua, interest revenue nominal saldonya sebesar 11.420.000 juga berada di sebelah kredit, maka dipindahkan menjadi di sebelah debit. Yang kedua adalah menutup akun beban. Jurnalnya income summary di debit dan sales return di kredit. Untuk income summary kita ambil dari seluruh penjumlahan beban-beban yang terjadi selama perusahaan beroperasi. Di sini income summary sebesar 1.511.160.353 rupiah berada di sebelah debit. Sedangkan untuk akun sales return nominalnya sebesar 50 juta di sebelah debit. Sehingga ketika kita akan membuat closing journal, akun tersebut dipindahkan menjadi di sebelah kredit. Di sini saya hanya menggunakan satu contoh akun beban saja. Yang ketiga, menutup akun laba rugi. Karena di sini perusahaan mengalami laba, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Karena di sini perusahaan mengalami laba sebesar 101.587.647 rupiah, maka akan kita masukkan nominal tersebut di sebelah debit. Untuk nominal modal juga sama. Yang terakhir adalah menutup akun priv. Jurnalnya adi kapital di debit dan adi drawing di kredit. Sebelumnya priv berada di sebelah debit sebesar 26.400.000, maka akan dipindahkan menjadi di sebelah kredit sebesar 26.400.000.
Untuk nominal modal juga sama sebesar 26.400.000. Kesimpulan dari closing journal adalah dengan membuat closing journal, maka segala akun dikembalikan ke posisi nol sehingga siap untuk memulai pencatatan dan pelaporan laporan keuangan perusahaan dagang untuk tahun berikutnya. Perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan selama periode sebelumnya dan memperhitungkan langkah perusahaan selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Alfiatul Hikmah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.